Halo, selamat berjumpa pada pertemuan yang pertama para pases ANT 2, baik yang reguler maupun yang asinkronus. Tentunya Anda sudah mengenal saya pada perkenalan saya, identitas pengajar. Untuk itu tidak perlu saya ulangi kembali. Baiklah, kita langsung saja masuk dalam pertemuan pertama ini, membahas olah gerak. Untuk permulaan yaitu olah gerak atau manuver dan penanganan kapal di semua kondisi. Ya tentunya olah gerak itu ya demikian, menghandle sebuah kapal di dalam segala kondisi. Tapi untuk yang pertama ini dari AIMO model KOS 110.1, saya mulai dengan sesuai dengan AIMO model KOS, yaitu mendekati stasiun pandu untuk menaikkan dan menurunkan pandu dalam segala cuaca. Ini contohnya, kapal Anda sudah bergerak menuju tempat embarkasi pandu. Ini contohnya, tanda ini kalau di peta adalah merupakan tempat di mana pandu naik turun atau embarkation or disembarkation, embarking, ya. Jadi di ECDIS atau di peta ada gambar ini, maka kapal mendekati tempat itu untuk menaikkan, ya tentunya untuk pertama menaikkan atau menurunkan pandu. Maka sudah sampai di tanda ini, motor pandu ini mendekati kapal Anda. Ya diusahakan motor pandu berada di bawah angin. Ini angin dari lambung kanan, tentunya motor pandu harus mendekat kapal itu atau menaikkan kapal pandu di lambung kiri. Ini contohnya, ya, motor pandu mendekat, kemudian pandu naik. Jadi motor pandu tidak membentur-bentur lambung kapal dengan cara menaruh motor pandu di sisi lambung di bawah angin. Ini contohnya. Nah, kalau pada waktu malam hari, ya tentunya situasi gelap. Oleh karena itu pihak kapal harus menyalakan lampu sorot untuk menerangi tangga pandu ini, supaya motor pandu ini tahu di mana letak tangga pandu ini. Jadi dinyalakan. Biasanya seorang jurumudi, fotomaster yang jaga di anjungan sudah familiar dengan tombol-tombol ini. Langsung dinyalakan, pandu naik kalau pada malam hari. Ini salah satu contoh pandu sudah naik untuk siang hari di tangga, di mana tangga pandu ini ditahan oleh 2 tali. Tujuannya apa? Supaya tidak melintir-melintir tangga pandu itu sehingga membahayakan pandu yang naik ke kapal. Untuk masa sekarang ada informasi bahwa tangga pandu ini ada yang diberikan magnet supaya lengket dengan lambung kapal ini. Jadi tidak khawatir tangga pandu kepelintir-pelintir mengakibatkan seorang pandu jatuh ke laut. Ya, jadi ini dari segi safety diwajibkan pasang tali ini, 2 ini. Kira-kira gitu.
Kemudian di dalam SOLAS, apabila lambung kapal atau freeboardnya lebih dari 9 meter, maka harus dipasang juga tangga akomodasi seperti gambar yang sebelah kanan ini. Ini tangga akomodasi. Jadi pandu ini setelah naik tangga pandu pilot ladder, kemudian pindah ke tangga akomodasi. Ini langsung naik ke atas. Ini merupakan suatu aturan yang tercantum di dalam SOLAS mengenai tangga pandu. Selanjutnya, yang menjemput pandu di kapal di dalam aturan termasuk SOLAS tadi haruslah seorang officer. Ya, paling tidak officer yang paling muda. Ini contohnya. Ya, jadi harus seorang officer, tidak boleh anak buah yang nyebut pandu. Aturan menyatakan demikian. Tapi dari pengalaman pribadi saya, sewaktu saya menjadi nakoda di atas kapal, karena di dalam safety management, nakoda boleh mengambil tindakan menyimpang dari aturan sejauh untuk safety. Saya lebih baik didampingi, dibantu oleh seorang officer di anjungan daripada officer saya ngambil pandu dan yang di atas hanya seorang rating, seorang helmsman misalkan. Ya, ini yang pernah saya alami sewaktu saya menjadi nakoda di kapal. Terkecuali di atas ada mu'alim 4, ada chief officer, di depan mu'alim 3, ya ini haruslah mu'alim 4. Tidak dibenarkan seorang jurumudi menjemput seorang pandu. Nah, ini contohnya pandu naik berpegangan pada tiang kecil ini, ya, nanti naik langsung turun sini. Di atas sudah disiapkan pelampung komplit dengan lampu helmsnya, demikian juga dengan tali buangannya nanti, semua safety. Ini ada checklistnya untuk safety. Ini contohnya diikat supaya tidak ada penahannya, supaya tidak bergeser sehingga mengakibatkan pandu terpleset dan sebagainya, tidak ada. Baru pandu naik menurut jalan yang sudah dilukis di dek kapal. Kira-kira demikian. Nah, ini contoh. Ini pandu naik di atas kapal tidak melewati tangga, tetapi menggunakan alat pengangkat. Alat pengangkat ini biasa untuk di kapal tanker yang STS dipakai pindah dari satu kapal ke kapal lain, dari mothership ke service ship atau sebaliknya. Tapi di sini dipakai untuk menaikkan pandu dan dirasa lebih safety, lebih aman dibandingkan jika pandu menaik ke kapal dengan tangga. Ya, ini dianggap lebih aman. Ya, pandu naik, sudah naik, diangkat di alat pengangkat ini, baru di atas dibob dengan kren yang ada di kapal. Bob, jadi tenaga pandu tidak terlalu banyak dipakai, ya, jadi langsung tinggal berdiri di alat pengangkat, baru alat pengangkat dibob, ditaruh di dek kapal itu. Nah, ini ya, mulai ditaruh di dek, di dek kapal ditaruh, pandu turun, baru pandu naik ke anjungan menjumpai nakoda. Kira-kira demikian. Ini untuk naik, ya. Sebaliknya untuk turun, ini contoh, ya, ini sama juga di kapal Pertamina tipe G DWT 85.000 di pelabuhan Cilacap, ya, di pelabuhan Cilacap.
Ya jelasnya itu MT Galunggung. Ini dari Kapten Faisal Rizal, seorang pandu di Cilacap yang membuat video ini. Nah ini kapal mau berangkat, ya maka pandu melepas kapal ini dengan dibantu 4 takbut ini kalau nggak salah. Nah ini pandu di atas, ya pandu di atas turun nanti, ya ini pandu akan turun, ya. Karena kalau turunnya banyak pakai tangga pandu atau pilot ladder terlalu tinggi, kapal ini freeboardnya lebih dari 9 meter, ya bisa belasan meter ini. Ya, saya sudah lupa karena saya dulu pernah juga di kapal MT Kedondong, ya satu tipe dengan ini. Tapi freeboardnya pada waktu berapa, karena sudah sekitar 30 tahun lalu, saya lupa berapa freeboardnya. Yang jelas lebih dari 9 meter. Ya ini contohnya. Ya ini freeboardnya lebih dari 9 meter. Ini ya dari main deck sampai bawah. Ini berapa meter? Yang pasti lebih dari 9, karena ini menggunakan tangga accommodation ladder. Pandu turun, ini pandu, ya harus jalan melalui jalan ini. Ini dicat dengan diberikan semacam pasir sehingga tidak terpleset. Ya, ini harus diyakini ini tidak terpleset orang kalaupun lewat di sini. Ya, terus nampaknya diantar oleh Mu'alim 4, seorang wanita ini kelihatannya. Ya, Mu'alim 4-nya. Nah, baru pandu turun melewat tangga akomodasi. Karena freeboardnya dari sini ke sini lebih dari 9 meter. Dari sini sampai sini lebih dari 9 meter. Maka harus dibantu dengan tangga akomodasi. Ini adalah ketentuan solar. Motor pandu sudah siap di bawah mengikuti gerakan kapal, ya. Terus pandunya turun, ya turun, pandu turun lewat tangga gantung atau tangga pandu pilot ladder ini. Ya turun, terus turun, akhirnya pandu lompat ke motor pandu atau mooring boat. Ya sudah di mooring boat, baru mooring boat menjauh dari kapal ini, ya menjauh dari kapal, ya kira-kira gitu. Inilah salah satu contoh bagaimana menaikkan dan menurunkan pandu dari kapal ke motor pandu, atau sebaliknya naik dari motor pandu ke kapal itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjadikan contoh yang baik sehingga bisa kita ikuti prosedur naik turun pandu ini. Ya, kira-kira demikian. Untuk itu pertemuan pertama ini saya akhiri, nanti sampai berjumpa kembali di pertemuan yang kedua. Sekian dan terima kasih.